Oke, kembali lagi di waktu bagian bola bersama host terganteng dan terkece Yona Firi. Di sini ada Gerald juga, dan di sini kita kedatangan bintang tamu spesial fans Arsenal nih ya. Waduh. Ini gila itu udah dicium Gunners guys ya. ya. Gunners bro, ini baru dukung tim yang benar dan baik kayak gini, nggak yang paling kanan. Saya udah Barcelona. Enggak, saya masih fans Manchester United. Hari ini kita mau ngerosting fans Arsenal. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri lu dong bro. Halo bro, gue salah. Gue Oh iya. Oke. Goni guys, gue Goni dan ya thank you so much for having me. Ya, ya of course. Sebelumnya boleh tahu nih kesibukannya apa nih Bang Goni? Oke, kesibukannya gue sekarang masih jadi komentator Mobile Legends. Waduh. Cuma ya di English broadcast. English broadcast ya? Iya. Bisa kasih tau dulu nggak? Coba contoh Onik dong, membunuh. Oh my god, ini Lancet kok bisa nggak ngebunuh Laila gitu. Komentarnya gimana kalau bahasa Itu dia. gitu? Berat. This Soalnya man udah is terjadi. so Nggak, stupid. Belum. Oke. Jadi kedatangan tamu spesial nih kita bakal nanya-nanya Oke. opini tentang Arsenal, bener. Kagoni dan mungkin dari Gerald dulu kali. Lu juga Gunners kan bro? Oh sangat saya. Saking saya Gunnersnya, setiap fans MU, Chelsea saya selalu roasting dan saya di roasting balik nih kalau mau komen, tapi nggak apa-apa ya, biar seru aja. Nah pertanyaan pertama sih bro, Gas. lu sendiri dukung Arsenal nih dari era kapan nih bro? Apa yang membuat tuh kayak wah this is my team nih gitu? Sebenarnya jawabannya cukup mainstream lah ya guys. Ya. Biasanya kalau fans Arsenal itu jatuh cinta sama zaman eranya The Invincibles lah. Bener. Zaman Henry, Pires, Yes, Ljungberg. Bener. Gilberto Silva, Vieira, Vieira, kita sebutin semua tuh ya, Lauren, Ashley Cole. Gila tuh. Gila itu Lehmann. kuat banget ya timnya ya. Sangat. Saking kuatnya rekor itu masih bertahan hingga hari Cuman ini. Arsenal sih kalau di PL. Di EPL. Tapi kan emang tim Inggrisnya lagi jelek semua waktu itu. Gak ada anjir, Chelsea jago anjir. Subprime nggak sih itu? Lagi prime anjir Chelsea juga. Beckham lagi berantem sama Sir Alex Ferguson, tim dressing room bubar. Kalau waktu itu balik si Beckham nggak pacaran sama Victoria Beckham, Padahal Invincible Beckham udah pindah anjir. berarti emang lagi kuat banget ya. Ya. Ya benar lagi oke. Berarti siapa tuh pemain favorit tuh pada saat itu tuh? Ya mainstream juga sih gue. Nomor 14 lah. Kalau gue bilang. Our King ya. Nomor 14. Masih dari Andri lah ya. Tapi yang membuat lu jatuh cinta tuh dari sisi prestasi atau cara mainnya atau gimana nih bro? Nah, jadi ini lumayan fun fact sih. Kalau gue jujur nggak ada influence gue kayak bukan orang tua segala macem, nggak ada om. Gue cuma ngeliat satu match. Gue lagi di luar bahkan, lagi pergi, terus gue ngeliat Arsenal lagi main. Gue bahkan nggak tahu itu live, gue nggak tahu itu replay. Cuman gue liat loh kok ini tim oke banget dari sisi passingnya. Itu lawan siapa? Ingat nggak? Wah jujur gue Lupa ya? Cuman ngebantai sih emang zaman. Bolton Wanderers kali ya. Iya bisa. Nggak salah ya, bisa dia lagi Cuman di itu EPL. ceritanya kayak gitu, gue lumayan ke influence dan akhirnya gue touch ini, gue inget namanya Arsenal dan setiap kalau misalkan weekend gitu gue liat oh dia nomor di atas. Memang Akhirnya kita gue dari situ. DNA-nya selalu di atas sih. Gak pernah relegasi by the way, Iya. Iya ya. gak pernah. Tapi Premier League kapan sih? Kurang ajar pertanyaannya ya. Oke, lanjut. Silakan. Pertanyaan kurang ajar dari fans MU. Ya, tapi kita lanjut dikit ya. Oke. Boleh. Berarti kan lu udah terbiasa dengan era Arsene Wenger yang hebat itu ya pada saat itu ya. Ya. Dan lu tuh terus ini gak sih keep up dengan Arsenal pada saat itu pas kita tuh masuk ke masa transisi kan seperti kita ketahui kita kan pindah stadium tuh ya dari Highbury kita transfer to Emirates kan kita bikin benar. Emirates. Nah, kita kan masuk ke era agak Ya. menurun nih. Itu lu tetap ngikutin apa enggak tuh, Bro? Nah, ngikutin sih. Soalnya kan setelah itu nggak lama masih RVP lah, masih Ya, ada, oke. masih ada perlawanan lah, Ya, masih ya. RVP, Alcott. gitu kan Nasri bahkan, Yes. Prime Nasri, Fabregas juga kan? Fabregas ya nggak lama tapi abis itu dia cabut. Gue masih ngikutin kok dan jujur kalau dari gue lebih mungkin ganti cewek bro daripada ganti klub. Iya sih. Gitu sih. Bener tak? Memang ada teorinya tak? Kalau lu udah cinta satu klub beneran dukung ya, lu beneran fans itu ya, Iya. itu biasanya lu nggak akan bisa ganti tuh, mau hasilnya kayak gimana pun. Benar. Gue setuju. Nah, berarti kan lu ngikutin tuh ya di era gelap itu ya. Itu menurut lu gimana tuh pas di era gelap itu tuh, pas lu nonton bete, kecewa apa gimana tuh bro? Gue masih bisa nunjukin taring gue zaman RVP. Zaman RVP masih bisa Nah, tuh ya. masih bisa lah gue lawan-lawan Liverpool, Chelsea gitu kan. Mungkin MU masih gue agak oke, zaman itu masih serem tuh. Masih serem, kita Iyalah. akuin. Ya kan, Sampai masih saf. 82. Waduh.
8. Oh iya iya. Pernah bro. Itu juga tuh ya. sejarah buruk juga ya. Itu sejarah buruk gitu ya. Lama-lawan lu lagi. Cuman ya abis itu nah yang agak ngumpet sebenarnya setelah Wenger. Nah itu tuh gua agak nggak bisa banyak ngomong tuh. Oke, setelah Wenger berarti kita masuk ke era Unai Emery tuh ya. Unai Emery. Itu memang era sangat gelap sekali itu anjir. Tapi tuh pas di era Wenger yang main-main pemain muda itu, pemain favorit lu sendiri siapa tuh bro pada saat itu? Wenger Kan Wenger yang sudah transisi nih. Setelah dia menjual Andri, menjual Ljungberg tadi kan diganti dengan pemain-pemain muda kayak Nasri, ada juga Alex Song, Niklas Bentner. Nah, tuh pemain favorit tuh pada saat itu siapa tuh, Bro? Ya sebenarnya kalau gue liatnya ya zaman itu gue masih RVP sih. Masih RVP. Cuman meskipun ujungnya agak anjing gitu. Sangat anjing memang. Cuman RVP gue masih susah. Soalnya gue zaman main bola gue kaki kiri. Oh gitu. Iya. Kebot. Hah? Kebot. Kebot apa tuh? Kidal. Oh iya ya. Masa nggak ada yang tau kebot sih? Itu bahasanya sangat tidak lazim. Di KKBI juga ada apa kebot anjir bahasa mana anjir. Iya, kidal. Oh, berarti lu seneng banget sama RVP? Oke. Lumayan nyawa Arsenal sih sebelum dia pindah. Oke. Berarti masuk ke era Emery nih. Nah, habis itu apa tuh yang salah tuh di era Emery tuh, Bro? Menurut lu kayak kok bisa kayak kita sampai sempet di peringkat 8 gitu kan? Gua nggak ngerti sih, gue juga nggak pernah ngeliat Emery. Gue nggak gitu percaya sih jujur. Gue awal-awal nggak gitu percaya sih. Cuman ya yang salah menurut gue pembeliannya sih. Gue nggak tahu support Arsenal atau mungkin pemilihan Emery atau mungkin sporting directornya zaman itu. Cuman gue ngerasa pembeliannya kurang efektif sih. Oke, kurang efektif ya. Coba bro, siapa tuh yang menurut lu kurang efektif? Kayaknya nih duit sebenarnya bisa di-spend di tempat lain nih sebenarnya. Banyak lah. Kita ngomongin kayak back-nya. Dia kayaknya kalau nggak salah Iya sih backnya anjing hancur aja. dia yang beli Mustafi kan ya? Ya, itu baru saya mau ngomong. Mustafi, Pepe juga dibeli sama dia. Kelas Pepe. Iya, tahu yang hitam itu. Iya. Siapa ya? Bangsat ya. Lacazette. Orang mah ngomong Ya benar. yang skill yang kidal gitu ya. Ya, gue ingetnya yang hitam aja. Nggak salah. Yang itu ya, tapi nggak Tapi salah nggak sih. salah. Lacazette ya. Laka tuh dia ya? Laka udah dia. Laka Tapi dia lumayan jago kok Lacazette tuh. Tapi iya Ya. sih lumayan. Sanchez masih Wenger dong? Sanchez Iya, Wenger. masih Wenger. Ozil, Sanchez tuh Wenger Wenger, semua. iya. Peninggalannya masih ada, cuman Pepe follow itu. up-nya nggak ada sih. Follow up dari Emery-nya kurang dan terlihatlah dari result gitu kan. Bener. Nggak tembus Eropa segala Bener, gue setuju banget ya. Pada saat itu gimana tuh bro? Lu kan Ya gue ngumpet udah. ngumpet. Keluar di Tottenham juga di atas gue masalahnya ya kan gue. Wah, Udah nggak pernah keluar lagi di medsos diem. Tottenham bisa di atas gue kayak gila sih ini malu sih gue. Itu udah gila sih efeknya devastating ya kalau udah kayak gitu Lumayan ya. berat itu, lumayan berat itu. Berat banget ya era itu ya. Dan kita tahu ya dari era itu kan masuk tuh Arteta kan. Ya. Nah Arteta sendiri kan sebenarnya resultsnya di awal tuh nggak begitu baik bro ya kalau kita inget kan. Peringkat 8 juga tuh. Oke, Betul. tapi tahun berapa sih masuknya? 19 kalau nggak salah. Bener. Kalau nggak salah. Bener. Cuman itu masih basiannya Emery, dia masuk tengah tahun bro. Dia masih masuknya dari 2019 Desember, masih basiannya Emery. Bener. Cuman di 2020-nya dia masuk dapat FA. Justru awalnya lumayan manis buat Arsenal. Walaupun kita masih di peringkat 5 nih Iya, ya, masih bertengger susah lah. ya. Cuman improving lah. Iya, improving ya. Cuman setelah itu stagnan bro menurut gue. Berarti kan awalnya each season kita improving nih ya, traksinya ya. Dan menurut lo apa tuh yang Arteta berbeda lakukan dengan Emery itu bro, yang bisa kayak meningkatkan, wah gila nih Arsenal mulai bagus lagi nih, on track nih kalau menurut lo aja nih. Sebenarnya lumayan inilah ya. Jelas kalau gue ngelihatnya dapat suplemen dana sih. Lumayan menurut gue. Suplemen dananya beda sih. Ini real fans nih. Lumayan. Karena pas di era Wenger jujur itu cutting cost banget Benar. ya. Yang ada kita profit mulu tuh tiap tahun jual pemain. Benar. Jual pemain mudanya. Ya. Tapi kalau emang era Mikel Arteta ini apakah pembelian mahal-mahal itu efektif menurut lo? Wih, Efektif ya. pertanyaan menjebak efektifnya nih. gimana? Pertanyaan menjebak nih karena kalau gue bilang efektif nanti pialanya kemana? Nah, pasti dia mau ke situ sebelumnya. Gue tetap nanya aja gitu, efektif Gue nggak suka dengan membuang ya. uang banyak. Kalau gue ngeliat pembeliannya oke lah. Kalau gue kasih lihat 1 sampai 10, gue harus kasih angka 8 lah mungkin. 8 ya? 8. Enggak 9, enggak 10, mungkin 7,5 ke 8 lah. Dari semua pembelian itu ada yang flop gak? Menurut lo? Sejauh ini ya ada-ada aja sih kalau Siapa dari Arteta. pemainnya kira-kira?
Flop tunggu. Sebenarnya kalau flop ada aja sih, Kak. Ada, Karena kan ada. namanya kita beli pemain nggak mungkin semua sesuai ekspektasi nih sebenarnya banget ya. Cuman Tapi kayak bagus-bagus aja sih enggak kayak bro, Saliba. enggak bro, ada yang flop juga kok. Coba ya, gue inget-inget ya. Ya Jesus jatuhnya flop. Nah, tuh Gabriel Jesus sebenarnya agak Pembelian kurang. Arteta kan itu kan, Arteta. Pembelian Arteta tuh. Awalnya gacor sih ya bro ya. Lumayan. Cuman habis itu banyak cedera dan dia kan Iya. kayaknya emang bukan Udah nggak tipe masuk sistem lah kayaknya. bener, dia tuh bukan tipe striker finisher soalnya dia tipe striker build up Dribbling. banget Kayak dan dribbling. Havertz Havertz hitungannya masih flop gak deh? enggak Oke juga lah. sih, masih oke lah. Masih oke. Menurut gue setuju tadi Gabriel Jesus agak-agak Jorginho Jorginho Udah tuir lumayan. dia bro waktu di masuk Arsenal. tapi main mahal juga kan dibelinya. Enggak, dia udah tua pas masuk ke Arsenal Tapi dari nggak nyampe Chelsea. gocap ya? Nggak nyampe gocap. Yang mahal Jesus tuh 45 juta gue inget tuh harganya. Jadi memang Kieran Tierney tapi itu kayaknya udah ada Murah dari juga lama deh. Berarti Oke ya, pembeliannya masih bijak ya. masih cukup bijak oke. sih. Soalnya kan dia dibantu sama Edu Gaspar ya soalnya manajer Sporting directornya, iya, sporting directornya. Jadi memang mereka tuh berkolaborasi tuh waktu saat itu. Jadinya Iya. Arteta mau beli siapa, Edu juga menyarankan siapa, mereka ngobrol nih diskusi. Diskusi lah. Ngobrol. Ada satu tim yang nggak ngobrol, main beli, kagak bisa main. Dari Wow. gaya. Anthony. Bukan saya ngomong ya, Tapi itu keputusan director lo atau Waduh itu mah keputusan atau fans. pelatih? Oh, keputusan fans. Iya Lebih parah lah. bukan duit kita gitu. Gila sih Iya. itu. Soalnya memang terkadang harus selaras tuh dengan pola permainan pelatih kan, bukan asal beli asal tempel. Dikira main football manager kali itu MU Tapi tuh. kan kadang ada pemain yang dibeli tuh emang karena buat naikin jualan jersinya. Ada, cuman kayaknya terlalu banyak jualan jersey ya dari Sancho, Anthony, kok nggak ada prestasinya ya saya lihat dia tuh. Iya. Cuman Maguire kurang sih juga. kurang. Oke deh, berarti top 3 pembelian lu di era Arteta menurut lu. Biar deh. Arteta. Top 3 deh yang bener-bener bikin ngangkat nih tim. Sabar ya. Ini gue harus butuh waktu nih kayaknya Tenang aja, Arteta ya. santai aja. Arteta tunggu gue inget-inget dulu ya dia beli siapa aja sih. Oh menurut gue Odegaard. 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 Ini real fans. Odegaard menurut gue lumayan steal 30 juta seingat Iya, gue. bener. Dari Madrid yang dalam tanda kutip buangan Bener. di build up lagi lah benar-benar dari awal dan ya influence-nya oke lah ya. Bener. Sampai sekarang. Bener. Odegaard Setuju banget tuh gue. kedua kalau gue ngelihatnya ya jujur ya mungkin ini Tusun tapi gue ngerasa David Raya menurut gue. Bener lagi, nggak itu bener bro, gue setuju. Menurut gue underrated itu dia. David Raya ini adalah kiper yang paling jago build up play di EPL. Benar. Top. Dia juga menang 2 kali goalkeeper of the season. Bener-bener soalnya sebelum itu kiper kita Martinez sama Ramsdale kalau Iya. nggak salah. Iya bener. Jadi kurang stabil tuh, gue ngerasa kurang nyaman tuh jujur. Cuman Raya minusnya ada, minusnya penalti menurut gue. Iya. Kalau dapat penalti Arsenal 85% sampai 90% kebobolan tuh. Sama Free kick bola juga, atas kan free kick. Raya tuh Free si kick, Raya ya. tuh nggak terlalu tinggi tak. Iya. Tingginya, Oh iya? tingginya cuma Biasa 180 something tak. Biasa aja dia dibanding Donnarumma, misalkan Alisson lebih tinggi lah. Kan gede-gede banget ya. Satu Kiper lu lagi bro. siapa? Gimana gua? Sorry bayi Onana Adili Onana. Ini diadilin juga orang kaya gitu. Mau dikata-katain juga bodo amat tak. Gajinya miliaran aja. Satu lagi deh, satu lagi. Satu Ini lagi gua deh. roasting lu ya. Tunggu ya. Satu lagi. Raya, Odegaard, menurut gue sama Martinelli. jujur gue ambil yang lumayan baru sih, tapi ini gue nggak tahu keputusannya siapa ya. Antasoras menurut gue ya jujur Berta over Edu Gaspar. Gue setuju karena dia lebih gercep di perpanjangan kontrak juga Iya. kan. Contoh Saliba udah perpanjang kontrak Dia- tuh baru-baru iya. ini. Dia lumayan bisa lebih reliable lah. Iya lebih gercep, Dan setuju gue. Gue ngerasa Eze sih, menurut gue underrated. Eberechi Eze ya? Eberechi Eze menurut gue bisa Berkembang lah. bisa dia. iya, bisa. Mungkin Tusun cuman gue kayak ya udahlah gue suka cara main Eze. Si kiri kita Ya, lumayan dan bagus. juga versatile dia ya. Versatile bisa taruh tengah, gantiin Odegaard kemarin dan lumayan lah bola jalan lah sama dia. Bener. Dan dia juga yang ngasih crossing pas lawan City tuh ya. Gol-gol Sama akhir ya. Tina, kelas itu. Kelas banget. Oke itu pasti cocok tuh. Dan gimana menurut kalian cara Arsenal nih nge-maintain ya kebagusan yang kalian omongin lah ini. Dan sementara gue belum percaya sama belum Arteta. percaya? Iya, sama Arteta karena walaupun pemainnya bagus dan good start ahead, tapi kan kita lihat ujungnya. Ya Result udah. is the final judgment gitu. Nah. Nah, gimana cara lu ya sebagai Arteta nih ya, sebagai Oke. Arteta biar Arsenal tuh tetap konsisten gitu.
Kalau kayak gini sih sebenarnya ya kalau gue ngeliat modal awalnya udah bagus. Modal awalnya tuh apa? Depth rosternya menurut gue ya. Jadi buat nge-cover kalau emang pasti satu season pasti ada yang injury segala macem. Gue ngeliat udah ada banyak lapisan yang dibeli kemarin yang menurut gue kualitasnya ada lah, nggak Sterling kayak tahun lalu ya kan. Panic buying-nya jelek banget menurut Anjing gue. ada Sterling Emang ya? cuma Mainnya gini. emang cuma loan gitu kan. Untungnya Kayak raptor tadi. Tadinya Hewan namanya, raptor aja. kalau Sterling zaman City masih serem. Ini masalahnya Sterling, aduh berat sih. Ada Sterling yang udah kadaluarsa Nah, kali ya. itu dia. Cuman ya itu, jadi menurut gue keputusan rosternya udah bagus yang gue ngelihat. Kalau gue cuma ngeliat saingannya cuma satu sih season ini, cuma Liverpool menurut gue. Oh, Gue iya. ngerasa City Kehilangan De Bruyne. satu, Yeah. menurut gue juga secara apa ya, gue ngerasa City backnya sih, mereka masih kurang back. Gue sebelum season gue ngomong back sama kiper, cuman tiba-tiba mereka beli Donnarumma, jadi itu menurut gue Itu nge-cover lah. OP banget sih langsung beli. Yes. Itu mestinya lu bro, lu mestinya beli. Iya. Tapi kalau jadi Donnarumma lu pilih MU apa City, Bro? Ya City. Kan ya City lah katanya. Benar. Iya. Cuman ya gitu, makanya backnya kurang kalau City. Jadi gue ngerasa lawan gue cuma Liverpool. Nah, masalahnya kenapa gue bilang kansnya gede banget buat Arsenal, Liverpool kalah depth gitu loh. Dan sekarang Liverpool kemarin baru main lawan UCL, Alisson cedera. Ya benar. Jadi itu Alhamdulillah. Jadi itu gue ngerasa kayak oke ini chance banget nih untuk misalkan ngejar poin di Oktober, misalkan dia out full Oktober, lumayan banget menurut gue. Benar. Sampai Oktober ya. Benar. Juara paruh musim ya salah kami. Enggak, tapi bener gue setuju. Gue pede. Kalau squad depth sih kalian udah aman ya? Uset dah. Silakan siapapun yang cedera boleh, kami ada Yang penggantinya semua. Rambutnya putih tuh. Yang mukanya agak Trossard. Trossard tuh, Trossard aja bench. Lu bayangin Trossard Itu bench. jago loh padahal. Dia ya super sub menurut Dia gue. suka golin lawan MU tuh. Iya, kalau semua lawan MU mah golin. Calafiori juga golin kemarin. Iya. Enggak, tapi balik lagi nih ya. Iya. Ujung-ujung musim selalu kepleset. Kayak tahun kemarin lawan Burnley. Iya 1-2. sih, anjir. Burnley ya. Nah, Nah, itu itu 2 apa tahun karena lalu sih. capek apa gimana ya? Apa Nggak, tadi udah dijelasin ya, bener. 2 tahun lalu kita squad DP kurang. Jadi kalau Oke. pemain kuncinya cedera, tadi let's say Odegaard Bolong cedera. banget lah. Bingung gantiin siapa ya dulu, Saka cedera. Soalnya dulu yang gantiin Odegaard Emil Smith Rowe ya. Ya nggak bisa dirilai juga sih, belum mateng, skillnya jauh belum mateng. Dan kalau dulu Saka cedera gantian Nwaneri ya, belum bisa lah. Dan sekarang tahun ini kalau amit-amit ada yang cedera, udah siap tuh Madueke gantiin bisa main. Atau misalkan Odegaard cedera, masih ada Merino walaupun sebenarnya playstyle-nya agak beda sih. Eze bisa diplot jadi posisi playmaker. Intinya kita udah dalam lah, Bro. Jadi gue setuju PD tahun ini. bisa lah ya? Bisa. Seenggaknya Satu satu piala. Minimal. Minimal, goblok kalau nggak salah. Nah, berarti tapi pertanyaan terakhir berarti ini terakhir ya. Oke. Kalau ini amit-amit ya, jangan sampai. Oke. Misalkan Arteta musim ini nggak dapat EPL, Ya. lu Arteta in apa out? Nah, ini terakhir deh. Ya. Nah, Oke, ini pertanyaan pamungkas nih. jujur ya, gua jujur ekspektasinya dia dapat piala. Jadi kalau gue nggak, kalau Arteta nggak dapat piala, boleh sih kayaknya keluar. Hengkang. Oke, Ganti udah. siapa? Iya, ganti siapa tuh? Gue tuh pengennya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu bro. Gue pengennya Luis Enrique. Oh iya sih. Wah, iya pas itu kayaknya. 2-3 tahun lalu sebelum dia Luis PSG, gue Enrique. tuh pengennya tuh dia ya cuman ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Kalau Enrique masuk Arsenal UCL mungkin udah 2 bro. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp kan dia jadi itu sporting director apa RB apa ya kalau nggak salah ya. Siapa yang cocok ngelatih Arsenal ya? Kalau- Erik Ten Hag kali ya. Buset. Nama Leverkusen aja 3 match nih Pak. Buset. Berarti 3 match. Buangannya MU. Sana katanya. Cabut lah lu, cabut. Oke, berarti lu tim Arteta out ya. Kalau nggak dapet piala. Oke, siap. Lu gimana? Aduh, gue tuh bingung cari penggantinya kalau gue. Tapi iya, gue juga ngerasa gitu. Isi lagi ya? Masalahnya udah Gua juga cakep nih. ngerasa gitu. Cuman kita lihat aja ya, semoga musim ini musimnya Arsenal. Oke, sekian dari kami ya. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Jangan lupa Gua nih. like, subscribe dan follow WBB. Let's go. Let's go.